wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator dari pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu seperti biasa, seperti tahun-tahun pembelajaran yang sebelumnya, Ibu menyampaikan terlebih dahulu tentang KD dan indikatornya yang harus kalian capai dalam pembelajaran di semester 1 ini. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk kompetensi itu sendiri, itu kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran atau kompetensi dasar. Kemudian untuk kompetensi IT itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Adapun kompetensi IT itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, KI1 itu berkaitan dengan sikap spiritual atau keagamaan kalian. Kemudian KI2 itu berkaitan dengan sikap sosial kalian. Yang KI3 itu berkaitan dengan pengetahuan kalian, dan yang KI4 itu berkaitan dengan keterampilan. Jadi aspek penilaian para Bapak Ibu guru itu berdasarkan 4 kompetensi inti ini: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk yang ketiga itu kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi ini maksudnya standar minimal yang harus kalian kuasai. Target kalian itu batasnya sampai sini. Kalau lebih tinggi lagi lebih bagus. Nah, untuk indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini dengan indikator ini kalian bisa mengetahui, oh aku udah mencapai nggak nih, kompetensi aku udah terpenuhi atau belum. Jadi kalian bisa melihat indikator-indikatornya. Seperti yang anak-anakku sekalian sudah ketahui bahwa dalam pembelajaran PKWU itu terdapat 4 bidang. Yang pertama kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga budidaya, dan yang keempat pengolahan. Nah, tidak semua bidang tersebut kita pelajari dalam satu semester ini karena kita hanya akan memilih satu bidang saja. Untuk kelas 3 semester 1, bidang yang akan kita pelajari adalah bidang pengolahan. Nah, jadi di sini kita nanti prakteknya memasak-masak. Jadi insya Allah rencana Ibu tiap bulan nanti Ibu akan ada pengundian 5 orang dari setiap kelas untuk praktek memasak dari rumah. Nah, kemudian kalian buat videonya dan video tersebut nanti dikirim ke Ibu. Jadi tiap bulan insya Allah akan diundi 5 orang dari tiap kelas, sehingga insya Allah semuanya akan memenuhi. Oke, kita langsung saja. Ini KD yang pertama dari 3.1 dan 4.1. Seperti yang sudah Ibu sampaikan dulu bahwa angka 3 itu mencerminkan kompetensi dasar dari segi pengetahuan, dan angka 4 itu dari segi keterampilan. Jadi kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Untuk KD keterampilannya sebenarnya sama dengan bunyi di pengetahuan tadi, cuma berbedanya hanya di kata menyusun. Jadi 3.1 itu memahami, sedangkan 4.1 menyusun. Kita lanjut ke KD yang kedua yaitu
3.2 menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi yang kedua dari segi pengetahuannya yaitu menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah, sedangkan dari segi keterampilannya mengolah makanan khas daerah. Kita lanjut yang ketiga, kompetisi dasar yang ketiga yaitu mengevaluasi kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Sedangkan 4.3-nya menyusun rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kita lanjut yang keempat, KD yang keempat yaitu dari segi pengetahuan yaitu menganalisis media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Sedangkan dari segi keterampilannya merancang media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kita lanjut ke KD yang kelima. Dari segi pengetahuannya yaitu menganalisis sistem konsinyasi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Sedangkan dari aspek keterampilannya yaitu memasarkan produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani dengan sistem konsinyasi. Ibu minta kalian menyalin kompetensi dasar dan indikator. Nanti filenya akan Ibu bagi di Classroom. Demikian yang ingin Ibu sampaikan. Salah hilap dalam perkataan Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.